Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025 dengan judul Upaya Optimalisasi Pengecekan Sarana Prasarana dan Alat Pelindung Diri atau APD pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon. Kenalkan, nama saya Indra Permadi, nomor induk pegawai 198703132024211002 dengan jabatan Pemadam Kebakaran Pemula Unit Instansi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon, Angkatan 13. Latar belakang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Manajemen ASN. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Yang ketiga, Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Yang keempat, Keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2289 garing K.1 garing PDP.07 2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebagaimana kita ketahui, tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sangat erat kaitannya dengan situasi darurat yang penuh resiko. Dalam kondisi tersebut, kecepatan dan ketepatan sangat bergantung pada kesiapan peralatan dan perlengkapan yang digunakan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala, mulai dari peralatan yang kurang terawat, APD yang tidak sesuai standar, hingga minimnya pengecekan secara rutin. Hal ini tentu dapat berdampak pada keselamatan personil serta efektivitas penanganan di lapangan. Dalam upaya optimalisasi pengecekan peralatan, sarana prasarana, dan APD di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon, terdapat beberapa isu dan permasalahan utama yang menjadi tantangan di lapangan. Di antaranya, keterbatasan sumber daya untuk pengecekan. Yang kedua, kurangnya sistem monitoring terintegrasi. Yang ketiga, anggaran yang terbatas. Serta langkah-langkah strategis penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan standar operasional prosedur pengecekan rutin. Yang kedua, penggunaan teknologi dalam monitoring. Yang ketiga, peningkatan anggaran dan efisiensi penggunaan dana. Yang keempat, peningkatan kesadaran dan pelatihan petugas. Maksud dan tujuan. Maksud dari upaya optimalisasi pengecekan sarana, prasarana, dan alat pelindung diri atau APD pada Dinas Pemadam Kebakaran bertujuan untuk meningkatkan kesiapan operasional dalam menangani kebakaran dan keadaan darurat lainnya dengan sistem pengecekan yang lebih baik. Diharapkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan selalu dalam kondisi optimal sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta keselamatan petugas di lapangan. Tujuannya, memastikan seluruh sarana dan prasarana pemadam kebakaran berfungsi dengan baik dan siap digunakan dalam setiap keadaan darurat. Yang kedua, meningkatkan keselamatan petugas pemadam kebakaran melalui pemakaian APD yang sesuai standar dan dalam kondisi layak pakai. Membangun sistem pengecekan rutin dan terstruktur guna mengidentifikasi serta menyelesaikan masalah terkait sarana, prasarana, dan APD dengan lebih cepat. Yang keempat, menerapkan teknologi modern dalam monitoring dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran. Yang kelima, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta memanfaatkan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mendukung optimalisasi sarana dan prasarana. Waktu dan tempat pelaksanaan orientasi pengenalan dan nilai etika instansi pemerintah
bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2025 bertempat di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi. Visi Kabupaten Cirebon 1. Bersih. Pemerintah yang bersih. Masyarakat yang menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, inovatif, menciptakan ekosistem pemerintahan dan masyarakat inovatif untuk meningkatkan keunggulan kompetitif, maju, mewujudkan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri dan kearifan lokal, agamis, memiliki keimanan, taat beribadah, dan menjunjung nilai-nilai spiritual dan aktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Aman. Pemerintah menghadirkan suasana asri, rasa aman, dan nyaman bagi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban umum, kerawanan bencana alam, dan konflik sosial. Misi Kabupaten Cirebon. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kedua, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Yang keempat, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Yang kelima, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Misi Kabupaten Cirebon yang relevan dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan antara lain meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan akuntabel, relevan dengan upaya peningkatan kualitas SDM dan sistem kerja di lingkungan dinas, termasuk dalam pengecekan peralatan dan APD. Kedua, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan good governance. Yang ketiga, meningkatkan perlindungan masyarakat dan ketentraman umum. Inilah misi utama Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kabupaten Cirebon yang bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat dari ancaman kebakaran dan kondisi darurat lainnya. SOTK Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon dengan susunan sebagai berikut. Bupati adalah pejabat pembina kepegawaian atau kepala daerah. Ada DPRD, di sini ada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, 6 badan pelaksana pemerintah, 22 dinas, dan 40 kecamatan. Seperti yang terlihat di bagian struktur perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Urutannya sudah ditentukan di sini, disesuaikan dari Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Yang pertama adalah dasar hukum, yang kedua adalah pengadaan, ketiga penilaian kinerja, keempat kedisiplinan pegawai, yang kelima mendapatkan atas hak-hak sebagai pegawai, yang keenam ASN berakhlak. Nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Adapun maknanya adalah sebagai berikut: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berakhlak merupakan panduan perilaku bagi ASN. Dan artinya berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan serta melakukan perbaikan tiada henti. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima, loyal, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Adaptif, cepat menyesuaikan diri, menghadapi perubahan, dan pengetahuan untuk mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Nilai dan etika OPD, Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Rencana Strategis Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kabupaten Cirebon tahun 2025-2026 tertuang dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2024 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Permendagri ini mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Sasaran Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon adalah meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan bahaya kebakaran. Sasaran ini dicapai dengan yang pertama, melaksanakan tugas pada bidang pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran. Yang kedua, memastikan jumlah kejadian kebakaran yang memenuhi tingkat waktu tanggap. Yang ketiga, pembinaan masyarakat dengan cara pemberdayaan masyarakat, penyuluhan, dan simulasi kebakaran. Yang keempat, peningkatan kompetensi dasar aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan. Pemadam kebakaran memiliki tanggung jawab untuk pertama, mencegah, mengendalikan, memadamkan, menyelamatkan, dan menangani bahan berbahaya dan beracun kebakaran. Kedua, melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran. Yang ketiga, menyelidiki kejadian kebakaran. Yang keempat, memberdayakan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Yang kelima, memastikan semua orang berhasil mengevakuasi diri dari gedung dengan aman saat terjadi kebakaran. Yang keenam, memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat terkait bahaya, bencana kebakaran, penyelamatan, evakuasi, dan bencana non-kebakaran. Yang ketujuh, memberikan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara dini kepada masyarakat terkait bahaya kebakaran. SOTK OPD, Unit Instansi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 135 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Cirebon. Bagan struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Pimpinan tertinggi di sini ada kepala dinas. Kepala dinas dibantu oleh sekretariat. Sekretariat ada dua subbagian umum yang menangani untuk urusan umum dan kepegawaian. Bagian perencanaan dan keuangan itu ada di subbagian perencanaan dan keuangan. Untuk bidang teknis di lapangan ada di bidang pencegahan dan bidang pemadaman, kebakaran, penyelamatan, dan sarana prasarana.
Bidang pencegahan memiliki dua seksi, yaitu seksi pencegahan dan infeksi. Yang kedua adalah seksi peningkatan kapasitas aparatur, pemberdayaan masyarakat, dan dunia usaha. Di bidang pemadaman kebakaran, penyelamatan, dan sarana prasarana memiliki dua seksi. Seksi yang pertama seksi pemadaman kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi. Seksi sarana prasarana, informasi, dan pengolah data. Dan ada 10 pos sektor jaga yang ada di Kabupaten Cirebon di wilayah manajemen kebakaran. Selanjutnya, visi, misi, dan moto Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon. Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah terwujudnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai SKPD yang cepat tanggap terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Misi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Yang pertama, meningkatkan peran serta kepedulian masyarakat terhadap pelayanan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Yang kedua, mewujudkan waktu tanggap darurat dalam wilayah manajemen kebakaran dengan meningkatkan kapasitas aparatur. Yang ketiga, mewujudkan pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan. Wilayah manajemen kebakaran atau WMK Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kabupaten Cirebon mencakup seluruh wilayah Kabupaten Cirebon dengan luas wilayah Kabupaten Cirebon adalah 1077 km persegi dan memberikan pelayanan keamanan, ketentraman, ketertiban umum kepada penduduk Kabupaten Cirebon dengan jumlah penduduk kurang lebih 2,45 juta jiwa. Untuk dapat tercapainya pelayanan dengan luas wilayah tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki 10 titik sektor jaga yang tersebar di setiap wilayah rawan kebakaran di Kabupaten Cirebon. Adapun 10 sektor pemadam kebakaran tersebut sebagai berikut. Berikut peta letak sektor Dinas Pemadam Kebakaran yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Yang pertama ada Arjawinangun untuk di wilayah barat, Palimanan, Sumber, Weru, Gunung Jati. Dan untuk di wilayah timur, Lapangenan, Losari, Ciledug, Cikulak, dan Lemah Abang. Data sarana prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon. Sarana prasarana dan alat pelindung diri di Dinas Pemadam Kebakaran sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keselamatan petugas dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang standarisasi sarana dan prasarana pemadam kebakaran di daerah, khususnya pengaturan terkait penyiapan dan standarisasi sarana dan prasarana inspeksi peralatan proteksi kebakaran, serta pembinaan dan pengawasan. Adapun data sarana prasarana dan alat pelindung diri pada Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut. Seperti yang kita lihat di sini, di Darabel, dari mulai alat pemadam kebakaran, dari yang terbesar sampai yang terkecil, dari mobil pemadam sampai ke kacamata pelindung, keseluruhannya masih sangatlah kurang. Dan kelayakan masih belum memenuhi persyaratan yang disebutkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018. Unit yang ada di Dinas Pemadam Kebakaran ada 18, kondisi rusaknya ada 10, kondisi rusak beratnya ada 3, dan yang baiknya ada 10. Tupoksi P3K, Pemadam Kebakaran Pemula. Tupoksi ASN secara umum telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Sedangkan tupoksi pemadam kebakaran pemula menurut Permen PAN RB Nomor 16 Tahun 2019 tentang jabatan fungsional pemadam kebakaran.
Tupoksi ASN secara umum telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran yaitu yang pertama melakukan penyelamatan jiwa dan dari ancaman kebakaran dan bencana lainnya seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Kedua, melakukan pencegahan terjadinya kebakaran. Yang ketiga, memberi sosialisasi, mengedukasi masyarakat tentang tata cara pencegahan, pemadaman kebakaran, dan penyelamatan. Yang keempat, melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan, pemadaman kebakaran, dan penyelamatan. Yang kelima, menyimpan, mendistribusikan, dan mengendalikan logistik. Yang keenam, melakukan koordinasi lintas sektoral terkait keamanan dan keselamatan pada saat penanganan teknis di lapangan. Rencana hasil kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan jabatan pemadam kebakaran pemula sesuai dengan Permen Pan RB nomor 16 tahun 2019. Yang pertama, jenis kegiatan melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, simulasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan. Tujuan kinerja meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya menurunkan tingkat risiko bencana kebakaran dini. Indikator pencapaian terlaksananya sosialisasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan. Indikator pencapaian 100%. Yang kedua, kegiatan melaksanakan operasional penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan kebakaran. Tujuan kinerja peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Indikator pencapaian terlaksananya kegiatan operasional penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non-kebakaran. Indikator pencapaian 100%. Melaksanakan kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Tujuan kinerja meningkatkan kesiapsiagaan dan kedisiplinan sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Indikator pencapaiannya 100%. Terlaksananya kesiapsiagaan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Yang keempat, melaksanakan pengendalian dan penanggulangan kebakaran. Tujuan kinerja meningkatnya standar pelayanan minimal responsive time 15 menit dan meminimalisir tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh bahaya kebakaran. Indikator pencapaian 98%. Terlaksananya pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten kota dan wilayah perbatasan. Yang kelima, kegiatan melakukan pendataan dan pemeliharaan, perlengkapan dan peralatan sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan, evakuasi, dan kejadian non-kebakaran. Tujuan kinerja sebagai upaya menjaga kondisi peralatan dan perlengkapan sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan, evakuasi, dan kejadian non-kebakaran agar lebih siap dan terjaga dengan baik kondisinya. Indikator pencapaian 98%. Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan, evakuasi, dan kejadian non kebakaran. Indikator pencapaian 98%. Selanjutnya adalah penutup. Kesimpulan dari materi ini adalah berdasarkan hasil laporan kegiatan orientasi penilaian nilai dan etika intensif ke-3K lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Cirebon dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, setiap ASN atau P3K yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Yang kedua, masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K
pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Yang ketiga, optimalisasi pengecekan sarana prasarana dan alat pelindung diri Dinas Pemadam Kebakaran sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keselamatan petugas dalam menjalankan tugasnya. Dengan inspeksi berkala, penggunaan teknologi monitoring, serta peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi petugas, kinerja pemadam kebakaran dapat semakin maksimal dan melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Saran yang pertama, pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana lebih besar untuk pengadaan sistem monitoring digital untuk memastikan efektivitas pengecekan sarana dan prasarana. Yang kedua, pelatihan rutin bagi petugas harus ditingkatkan agar mereka memiliki keterampilan yang lebih baik dalam pengecekan dan pemeliharaan peralatan. Yang ketiga, menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga terkait untuk mendapatkan dukungan dalam bentuk peralatan, pelatihan, dan pendanaan. Yang keempat, mengadakan kampanye kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya sarana pemadam kebakaran dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pencegahan kebakaran. Yang kelima, diharapkan kepada semua peserta orientasi dapat menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam ASN berakhlak, dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Yang keenam, setelah mengikuti orientasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K menjadi lebih baik. Demikian pemaparan materi yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.